Nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini sudah tidak kebetulan ada di tempat ini. Karena mungkin Tuhan sudah mengatur supaya saudara mendengarkan firman Tuhan yang khusus bagi Anda pagi hari ini. Amin. Semua siap bersemangat untuk firman Tuhan? Haleluya. Mari kita buka di Roma pasal 4 ayat ke-17. Kita masih dalam tema kedewasaan, jadi kita bertumbuh terus makin dewasa dan khusus minggu ini kita belajar kedewasaan dalam hal kesehatan jiwa ya. Ada jiwa yang sehat dalam artian perasaan, emosi ya, manusia batiniah kita. Nah, maka kita belajar Roma 14 ayat ke-17 sudah dapat? Kalau belum Anda lihat ke depan pasti dapat ya. Roma 14 ayat 17 saya bacakan, saudara simak baik-baik. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat ini bicara tentang apa? Banyak orang Kristen itu berpikir bahwa yang penting adalah apa yang kelihatan dari luar. Apa yang dilakukan, apa yang ditampilkan ya. Makanya mereka berpikir hal-hal lahiriah, ritual-ritual yang kelihatan itulah yang mempengaruhi hidup kekristenan mereka. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita yang penting itu bukan apa yang di luar. Dalam hal ini makanan. Kenapa kok dalam hal ini makanan? Karena konteksnya waktu itu banyak sekali orang itu yang menilai orang masuk surga atau enggak dari apa yang dia makan. Wih, makan babi ini nggak masuk surga semua. Nah, zaman dulu begitu, ya. Kenapa? Karena Taurat Perjanjian Lama memang nggak boleh makan babi. Ya, Anda bersyukur hidup di Perjanjian Baru loh ya. Kalau nggak tiap sincia kita menderita banget gitu ya, saudara ya. Kenapa? Karena pada zaman itu mereka suka menyerang. Wah, kamu makan nggak bener. Kalau kamu yang kamu makan ini haram, kamu akan terkutuk, kamu tidak bisa masuk surga gitu. Nah, maka ayat ini muncul karena untuk meluruskan bahwa bukan apa yang kita makan yang menentukan hidup kita. Maksudnya hidup kita ini, hidup keselamatan kita, iman kita, pertumbuhan rohani kita ini tidak ditentukan dari apa yang di luar. Ya, makanya ada istilah kekristenan itu inside out, dari dalam keluar, bukan apa yang di luar menentukan apa yang di dalam, bukan. Orang dunia ini terbiasa menentukan apa yang di dalam dari penampilan luar, benar nggak? Kita ngelihat, oh ini orang baik, kelihatan dari mana? Senyum-senyum terus. Orang kalau mau nipu Anda juga senyum-senyum dulu ya. Kalau orang mau datengin Anda, mau nipu Anda, marah-marah, ya Anda nggak tertipu jadinya kan. Kita ini terbiasa menilai penampilan luar untuk mengukur apa yang ada di dalam. Makanya kadang-kadang kita jadi tertipu, bener kan? Lihat, wih dia baca Alkitab terus ya, kata-katanya shalom, wih setiap ketemu orang shalom Pak. Terus apa sedikit, puji Tuhan Pak ya, haleluya. Oh kita pikir ini pasti orang kudus, pasti ini orang rohani banget, pasti ini orang Kristen banget. Tapi apakah selalu begitu? Belum? Belum tentu. Kenapa? Karena apa yang di luar tidak menentukan apa yang ada di dalam kita. Nah bagi Kristus yang waktu itu pengajarannya lewat Paulus, ayat ini tuh mau bilang begini loh, yang penting itu bukan apa yang di luar. Ya, memang apa yang kamu makan penting, karena kalau kamu makan kolesterol terus ya cepat mati kan gitu kan. Ya, makan sate kambing, tiap hari sate kambing, terus durian, terus minum bir. Ya kan cepet nanti ya kan. Memang penting, tapi maksudnya Paulus itu begini, apa yang Anda makan, apa yang Anda pakai, sikap tubuh, apa yang Anda tampilkan, itu tidak menentukan apa yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam? Paulus bilang, yang di dalam ada 3, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini semua bicara apa? Ini semua bicara manusia jiwa Anda. Perasaannya sukacita enggak? Hatinya damai sejahtera enggak? Hatinya kebenaran enggak? Maksudnya kebenaran itu gini, hatinya benar enggak?
Jadi Paulus mencoba bilang begini, percuma kalau kamu makan yang halal ya. Terus ibadah, kelihatannya ibadah, sikap ibadah, berdoa, kusyuk, ya kan? Ini kan sikap tubuh. Ingat, sikap tubuh tidak menentukan apa yang ada di dalam. Bisa nggak orang sikapnya kusyuk tapi hatinya jahat? Bisa? Sangat amat sangat bisa, justru kita sering tertipu sama orang-orang kayak gini kan? Makanya Paulus bilang, bukan sikap tubuh kusyuk, bukan. Tapi hatinya itu benar nggak? Hatinya itu damai nggak? Hatinya itu sukacita nggak? Percuma Anda itu menampilkan kekristenan tapi hati Anda nggak benar. Makanya Yesus itu paling sering kalau ketemu orang Farisi, nih. Saudara kalau baca Alkitab, Yesus itu kan lemah lembut, benar nggak? Dia setiap kali ketemu orang berdosa, nggak pernah Yesus itu marahin orang berdosa. Setiap kali ketemu orang berdosa dia selalu, ya sudah jangan bikin dosa lagi. Malah diterima, malah diajak makan-makan. Tuh enak kan sama Yesus kan? Enak, kalau Anda berdosa Anda harus bersyukur ketemu Yesus, diajak makan-makan nanti. Ya kan? Yesus selalu lemah lembut sama orang berdosa. Tapi kalau Yesus ketemu orang Farisi, saudara baca ceritanya di 4 kitab Injil. Bawaannya Yesus gimana kalau ketemu orang Farisi? Sepaneng saudara. Ya, selalu kalimatnya tuh keras, jelep. Padahal orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu pemuka agama loh saudara. Ya. Kenapa Yesus sepaneng ketemu orang Farisi? Karena orang Farisi, nah kita baca di Lukas. Ini kalimat teguran Yesus pada orang Farisi. Lukas 11 ayat 39. Ini salah satu dari banyak teguran Yesus kepada orang Farisi, salah satunya yang cukup tajam. Ini Lukas 11 ayat 39. Ya, sudah dapat siap ya? Saya bacakan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Maksudnya Yesus ini negur apa? Kamu itu ngeberesin yang di luar, tapi dalamnya busuk, penuh kejahatan, rampasan semua. Loh kenapa Yesus ngomong gitu sama orang Farisi? Karena orang Farisi itu kerjaannya saudara tahu nggak? Doa itu di perempatan jalan, bayangin Anda pernah nggak doa di perempatan jalan? Terus dia doanya di perempatan jalan teriak-teriak. Ya Allah, di perempatan jalan. Pernah Anda kayak gitu? Ya. Kenapa orang Farisi lakukan itu? Supaya kelihatan rohani. Kelihatannya kudus banget, kelihatannya ini orang beragama banget. Di perempatan jalan saudara. Terus sukanya apa? Sukanya itu ngoreksi orang. Kamu salah, menurut firman Tuhan kamu gak bener. Kamu melanggar Alkitab. Kamu gini. Apal dia, isi Alkitab dia apal semua. Dan dia pakai itu untuk ngoreksi orang. Makanya Yesus bilang gini, aduh kamu orang Farisi ya. Menampilkan kelihatannya kudus, kelihatannya rohani, kelihatannya beragama, kelihatannya cinta Tuhan. Tapi hatinya gak ada yang benar. Dia bilang penuh rampasan. Nah saudara, bagi Yesus yang terpenting itu hati Anda isinya apa? Ada orang datang ke gereja tapi hatinya gak benar. Ada orang nyembah, nyanyi, muji Tuhan, hatinya gak benar. Ada orang melayani, hatinya gak benar. Ada orang khotbah, hatinya gak benar. Banyak orang seperti itu. Nah bagi Yesus itu sama seperti orang Farisi yang dia bilang hatimu penuh rampasan dan kejahatan. Nah maka kekristenan itu saudara jangan kebalik. Saudara pikir kekristenan itu kita menampilkan hal yang baik nanti dalam kita jadi ikut baik. Kebalik saudara. Karena apa yang ada di dalam hati itulah yang kemudian nanti keluar. Makanya kan ada ayatnya, ketika Roh Kudus masuk dia seperti aliran-aliran air hidup yang mengalir dari dalam ke luar. Jadi kalau hatinya benar saudara nggak usah disuruh sukacita, saudara pasti jadi sukacita sendiri, benar nggak? Pernah ngerasain ketika hatinya lagi enak, senyum-senyum sendiri kan, hatinya lagi enak kan? Nggak ada yang nyuruh dong, ayo senyum, nggak ada yang nyuruh. Tapi kalau hati lagi nggak enak, saudara untuk senyum mesti memaksakan diri, benar nggak? Nah makanya saudara,
Yang paling penting itu apa? Kesehatan hati, jiwa Anda. Apa yang sedang terjadi dalam hati Anda hari ini? Kalau Anda hatinya mati, kehidupan Anda akan mati. Makanya pernah dengar ayat di Amsal, jagalah apa saudara? Hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situ terpancar apa saudara? Kehidupan. Nah, ini sudah pernah baca ayatnya atau belum nih? Ya, ada beberapa kok wajahnya agak bengong gitu ya. Emang ada Pak ayat kayak gitu? Ada di Amsal. Jagalah hatimu dengan apa saudara? Waspada. Orang waspada itu gimana? Nggak boleh lengah. Ya, wah mesti waspada, jaga hati. Kenapa kok jaga hati mesti waspada? Karena dari situ apa saudara? Terpancar kehidupan. Ini saya beritahu saudara, rupanya yang bikin Anda jadi hidup itu adalah keadaan hati Anda. Banyak orang hidup tapi sebenarnya sudah mati. Jadinya zombie, mayat hidup. Ada orang kelihatannya hidup, maksudnya masih hidup itu apa Pak? Ya masih bernafas, masih bisa jalan, masih kerja, masih diajak ngomong bisa, tapi hidupnya sudah mati. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan sakit hati, penuh dengan kepahitan, penuh dengan rasa marah. Jadi dia udah gak berasa kayak hidup lagi. Makanya orang-orang kayak gini, bawaannya ngomongnya begini, aduh pengen cepet mati aja. Aduh hidup kok lama banget udah gak tahan. Kenapa? Karena hatinya gak bener saudara. Pernah ketemu orang kayak gini? Yang pernah ketemu orang kayak gini pasti tahu apa yang saya jelaskan. Atau dalam hati Anda bilang begini, saya Pak orangnya Pak. Waduh, ya kalau Anda bilang begitu ya firman ini berarti buat Anda. Kenapa ada orang yang masih hidup gak pengen nerusin hidup? Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Perasaannya udah gak bener, amarah, kejahatan di situ udah gak ada yang bener, kepahitan, luka hati, sakit hati, kecewa, dendam. Makanya dia berasa kayak gini, udahlah udah gak pengen lagi. Tubuhnya masih hidup, perasaannya udah gak pengen hidup lagi. Nah ini lebih mengerikan saudara. Kenapa? Karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Makanya saudara, kekristenan itu apa? Selalu bicara hati. Selalu bicara apa yang sedang kita rasakan. Selalu bicara bagaimana jiwa kita, masih sehat gak? Karena kalau hati Anda gak sehat, hidup Anda gak sehat semua. Loh, saudara, tahukah Anda, banyak penyakit-penyakit itu yang munculnya dari mana? Dari hatinya gak beres. Ya. Banyak tuh orang ke dokter, terus dokternya bingung, lah ibu dicek gak ada apa-apa. Terus kenapa Pak, kok saya pusing-pusing Pak? Kok saya badan bisa lemes sendiri? Ya, kok saya bisa migrain-migrain gak jelas? Ya, kok saya tidur, kok susah banget gak bisa tidur. Tapi sekalinya tidur susah bangun. Ya kan? Gimana nih pola tidur gak jelas? Aduh Pak, karena apa? Banyak perasaannya gak benar. Makanya saudara, hati-hati. Nah, pagi hari ini saudara, kita belajar membereskan perasaan kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pengen gak sih hidup itu benar-benar kayak dinikmatin banget? Kayak berasa hidup itu hidup banget, jangan minum Sprite. Memang Sprite iklannya bikin hidup lebih hidup. Tapi bukan Sprite yang bikin Anda lebih hidup. Itu banyak gulanya, diabetes nanti. Ini gak ada yang kerja di perusahaannya Sprite kan. Nanti saya diomelin, Pak bikin gak ada yang mau beli Pak. Ya. Yang bikin hidup lebih hidup apa? Ketika hati Anda beres. Saudara pernah gak sih hatinya lagi enak, lagi beres, lagi gak ada masalah. Pokoknya hatinya lagi murni, lagi beres banget. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Makan makanan murah aja jadi enak banget kan? Bener kan? Pernah ngalamin kayak gitu? Hidupnya sebenarnya biasa-biasa aja, ya nggak menang lotre juga nggak ada kejadian apa-apa. Tapi karena hatinya lagi enak, semuanya jadi enak, jadi berwarna. Ya, Anda nonton film hitam putih, tetap kelihatan warna. Karena hatinya lagi oke, saudara. Coba kalau hatinya lagi nggak bener, makan mahal juga berasa kayak nggak enak, nggak nafsu. Wih, saya pernah saudara, saya ingat, ini jangan ditiru ya. Nggak bagus ini, saya kasih contoh diri saya yang nggak oke ya. Hamba Tuhan itu mesti terbuka saudara. Ya, nggak boleh kayak orang Farisi. Kelihatannya kudus, ternyata selingkuh sama kuntilanak. Ya, kan? Saya mah kalau khotbah saya ceritakan kelemahan-kelemahan saya. Supaya saudara tuh berasa begini loh. Wih sama ya kita ya, ternyata sama, perjuangan kita sama ya. Nah jadi Anda juga kadang-kadang kan kalau kita dengar pengkhotbah yang terlalu sakti kan kita berasa kayak gini ya. Ya itu mah lu,
Gua nggak bisa kayak gitu. Nah, saya sering ceritakan kelemahan saya, kenapa saudara? Supaya saudara tuh berasa begini, ternyata kita sama-sama ya. Oh berarti kalau dia bisa, saya juga bisa juga. Nah, saya jadi ingat saudara, saya suatu hari perjalanan pengen makan sama istri saya kan, udah milih tempat makan yang agak enakan dikit. Yang harganya mahal menurut kami. Ya, mungkin menurut sebagian Anda, kecil Pak segitu ya, nggak apa-apa. Menurut kami mahal ya kan. Udah pengen makan enak saudara. Di tengah jalan mau nyampe ke tempat makan enak, berantem kita. Pernah? Ada yang pernah kayak gitu ya? Udah mau nyampe, berantem. Wah ya kan, pas pesen udah pesennya sambil ngamuk-ngamuk saudara. Makanannya datang, bentuknya udah ini mahal, enak, tapi waktu makan saudara, aduh, udah rasanya juga jadi nggak enak gitu kan. Kenapa? Karena hatinya nggak beres. Makanya kalau saudara mau hidup lebih hidup, nggak usah nunggu mati masuk surga, kelamaan. Ya, kalau nunggu mati masuk surga baru ngerasain hidup, kelamaan. Tapi di dunia ini Anda bisa hidup lebih hidup. Kan Yesus datang untuk memberikan apa saudara? Kehidupan kekal. Nah, kalau saudara masih ingat saya khotbah kalau nggak salah bulan lalu ya, kehidupan kekal. Ada yang masih ingat nggak sih khotbahnya? Kalau nggak saya khotbahin ulang nih. Ya, jadi 2 sesi nih ya. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kita kehidupan. Maksudnya apa kehidupan? Bukannya nunggu nanti masuk surga. Nah itu kita baru mulai hidup. Lah sekarang ngapain berarti? Setengah hidup. Yang paling menderita tuh setengah hidup, setengah mati. Wah itu menderita saudara ya. Antara hidup, nggak mati, ya itu menderita. Makanya Yesus turun untuk memberikan kita kehidupan. Maksudnya apa? Kita masih di dunia, tapi kita bisa nikmatin hidup. Kenapa kok bisa gitu? Karena hati kita murni, beres. Hati yang murni isinya 3 tadi. Apa Bapak Ibu Saudara? 3 tadi. Pertama, benar, hatinya benar. Kedua apa? Damai sejahtera. Ayo, Anda masih ngerasain damai sejahtera enggak? Ada banyak orang duitnya banyak tapi hatinya enggak damai. Ya, makan enak tapi hatinya was-was. Aduh, saham gua anjlok enggak habis ini ya. Aduh, itu duit dicolong karyawan gua enggak. Waduh, ini gimana nih? Nanti dimaling. Waduh, gini-gini. Makanannya enak tapi hatinya enggak ada damai sejahtera. Mendingan saudara makan tempe tapi hatinya enak, berasa kayak steak nanti. Daripada Anda makan steak, hatinya nggak damai sejahtera, berasa kayak tempe. Nah, 2 damai sejahtera. 3 apa? Sukacita. Anda masih bisa sukacita nggak saudara? Nonton film komedi yang lain ketawa-ketawa, Anda stres. Kenapa? Nonton film komedi sambil mikirin kerjaan gimana, ya pabrik 10, yang 1 barusan kebakaran gimana. Wah stres, yang lain ketawa-ketawa. Oh, ya. Kumpul keluarga yang semua happy, Anda sepaneng gitu kan, yang itu mau nusuk gua tuh kayaknya tuh, yang itu nyolong duit gua, yang itu ngutang belum dibayar, wah Anda stres. Kalau kayak gitu saudara, Anda kelihatannya hidup, tapi sebenarnya Anda hidup enggak? Enggak, nah Yesus enggak mau hidup Anda kayak gitu. Nah orang Kristen itu mendapat kasih karunia supaya dia hidup benar-benar dinikmatin. Itu kasih karunia orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen stres, itu menyalahi kodrat. Nggak benar itu saudara. Kenapa? Karena Yesus datang untuk memberikan apa? Kehidupan. Supaya Anda ngerasain hidup beneran saudara. Nah, pernikahan Kristen. Kalau pernikahan Kristen stres, ada yang salah dalam pernikahan Anda. Karena seharusnya pernikahan di dalam Kristus itu memampukan Anda justru lebih menikmati. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Saudara, kapan terakhir Anda ketawa bareng sama pasangan Anda? Bukan ngetawain pasangan Anda loh ya. Oh sering Pak, saya ketawain Pak dia. Bukan, ketawa bareng. Bukan ngetawain. Ya. Kapan terakhir kali Anda itu ngelakuin sesuatu dengan pasangan Anda dan Anda kayaknya bersuka cita bersama. Entah jalan bareng terus, nangkep kan maksud saya ya saudara? Pernah pacaran kan? Ya, yang menikah pernah pacaran atau langsung jebret gitu aja? Ya, sudah nangkep maksud saya kan? Sukacita bareng. Bukan karena nonton film lucu, itu namanya ketawa bareng-bareng.
Ya, ketawa bareng-bareng tapi pisah ketawanya. Bukan, tapi Anda berada dalam sukacita yang sama dengan pasangan Anda. Kapan terakhir kali? Kalau itu 10 tahun yang lalu, gawat saudara. 10 tahun yang lalu, berarti 10 tahun ini Anda ngapain sama pasangan Anda? Kapan Anda terakhir kali menutup hari tidur bersama ya di atas kasur dengan perasaan damai sejahtera bersama dengan pasangan Anda? Kayaknya nutup hari itu bareng dengan pasangan tidur tuh kita sama-sama lega ya. Kalau orang Jawa bilang tuh adem ayem. Nah, ya. Tuh sambil pegangan tangan tidur. Aduh, adem ayem. Kapan terakhir kali? Ayo. 10 tahun yang lalu. Terus 10 tahun ini ngapain? Tidur sambil pegang pistol. Jangan-jangan dia mau ngapain saya habis ini ya. Mengerikan sekali saudara hidup kayak gini. Pantesan Anda hidup tapi nggak kelihatan hidup. Ya, cepat kusut. Ya. Nah, Yesus nggak mau itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau harus nunggu sampai surga, saya doanya sama Tuhan gini, cepetan aja Tuhan. Ngapain lama-lama kalau nanti baru hidupnya di surga nanti? Enggak. Di dalam Kristus saudara sepanjang Anda menjalani kehidupan, Tuhan bisa memberikan Anda kasih karunia untuk Anda bisa menikmati. Tapi caranya bagaimana? Hatinya diberesin. Hati itu tempat yang begini saudara, hati manusia tuh aneh. Rapuh tapi kuat. Maksudnya rapuh tapi kuat itu gimana? Dia apain dikit aja langsung luka, tapi begitu udah luka susah sembuh. Keras. Ya, rapuh tapi keras. Nah, makanya dalam istilah dunia kedokteran itu ada namanya spasme. Ada yang di sini kuliah kedokteran atau sekolah kedokteran, ada namanya istilah spasme. Spasme itu apa? Spasme itu gini, contoh paling gampang spasme, itu kalau misalkan saudara kena cutter, seret, keluar apa saudara? Keluar darah, bukan keluar duit. Ya, kalau keluar duit enak saya, seret, keluar duit. Ya, keluar darah, set. Nah, tubuh kita itu pinter. Supaya darah nggak ngocor terus, maka dia otomatis tubuh kita menyempitkan pembuluh darah. Supaya apa? Supaya darahnya nggak keluar lagi. Nah, bagus nggak ini? Tubuh kita bagus nggak? Bagus. Tapi ada banyak orang yang mati gara-gara itu. Kakak saya meninggal, kakak sulung saya meninggal karena terjadi spasme di dalam otak. Jadi ceritanya dia pecah pembuluh darah otak, kemudian sudah dioperasi, udah dikeluarin semua darahnya, tapi yang terjadi apa? Pembuluh darah di otak dia menyempitkan diri supaya nggak keluar darah lagi. Tapi yang terjadi apa? Karena menyempitkan diri, kemudian darahnya nggak bisa ngalir, maka itu yang membuat dia kemudian meninggal. Nah, orang, manusia banyak yang ngalami spasme hati. Spasme hati itu gimana? Ada yang melukai, jret, lalu dia sempitkan hatinya, dia keraskan hatinya, supaya apa? Supaya nggak pendarahan hatinya. Ya, dia keraskan hatinya supaya apa? Supaya orang nggak bisa lukain dia lagi. Tapi gara-gara dia keraskan hatinya, apa yang terjadi? Dia malah mati. Maksudnya gini, dilukai sama temen. Aduh terluka. Dia keraskan hatinya, mulai hari ini saya nggak mau temenan lagi. Ada orang datang mau temenan, nggak temen-temenan lagi. Udah nggak usah pakai temen-temen, sendiri aja hidup. Makin Anda gitu, makin Anda menderita. Ada temen di gereja pengen datang, yuk ajak. Kalau di sini apa sih namanya? Ada komsel nggak sih di sini? Namanya apa? Oh komsel ya, karena kalau di GBI lain namanya ada yang cool, ada yang DC, ada yang CG, ada yang GC, ada yang wah pokoknya macam-macam ya. Kalau di sini komsel. Ada temennya datang ngajak komsel, ayo ikut komsel yuk. Nggak usah, ngapain komsel-komselan? Temen itu nggak ada yang namanya temen, semuanya pura-pura. Kenapa? Karena hatinya sudah dulu pernah dilukain sama pacar. Ya, ini saya bukan menguak luka lama loh ya. Ya. Jadi ini untuk memberitahu Anda, wah terluka sama pacarnya dulu. Udah, nggak mau, kerasin hati. Mulai sekarang nggak pacaran lagi. Makanya menjomblo seumur hidup. Ya kan?
Ada yang pernah terluka oleh pasangannya. Wah, udah keraskan hati mulai sekarang. Udah biarin aja. Nggak mau lagi. Itu namanya spasme hati. Makin Anda seperti itu saudara, makin nggak sembuh. Anda makin menghancurkan diri sendiri. Makanya saudara, Tuhan mau pagi hari ini Anda keluar dari ruangan ini, hati Anda beres. Memang sih ada banyak hal yang bisa melukai hati kita. Hati nggak beres itu apa sih? Kepahitan, kemarahan. Saudara, kemarahan itu ternyata salah satu indikasi ada sesuatu yang nggak selesai dalam hati kita. Saya taunya dari mana? Waktu menikah. Saya nyadar, ternyata setiap kali saya marah sama istri saya seringkali bukan marah sama istri saya. Rupanya setelah saya pelajari, saya renungkan, Tuhan tegur saya. Jadi dia bilang begini, kamu itu marah, bukan marah sama istrimu. Kamu marah sama papamu. Lu kok bisa wong saya gak menikah sama papa saya? Kok saya marah sama papa saya? Jadi dia ingetin saudara, rupanya begini. Ayah saya tuh sering kritik saya terus menerus. Kritik, gak pernah dihargai, gak pernah ada kata pujian, gak pernah kritik terus. Makanya saya dalam hati tuh sebel sama orang yang suka ngeritik. Saya kalau ketemu orang ada yang ngasih masukan, bukan ngeritik, ngasih masukan. Pak, tadi akan lebih bagus kalau khotbahnya ditambahin gini. Wah itu saya langsung kesel. Saya blacklist langsung wajahnya, seret gitu. Nggak pengen melihat wajahnya lagi. Karena saya dari dulu dikritik terus, kan luka kan hati saya kan, karena dikritik terus. Makanya saya kesel ada orang ngeritik. Nah waktu menikah istri saya sering ngasih saya masukan. Habis pelayanan gini ya, selesai jebret gini ya. Pulang di mobil istri saya, kamu mestinya tadi tambahin ayat ini. Saya langsung keinget wajah ayah saya dalam bentuk istri saya. Saya marah langsung. Marah, saya omelin, kita ribut. Itu berkali-kali di tahun-tahun pertama kita menikah. Saudara. Sampai Tuhan akhirnya tegur, lu tuh bukan marah sama istrimu. Kamu tuh masih marah sama ayahmu, tapi gak selesai. Makanya semua orang yang melakukan mirip seperti ayahmu, lu sasar semua, lu hajar semua. Ini urusan kalau gak selesai, saudara bawa kemana-mana. Kasihan yang menikah sama saudara. Saudara marah sama bos Anda, tapi yang Anda marahin siapa? Pasangan Anda. Saudara marah sama tukang siomay, tapi tukang siomay badannya gede banget, Anda gak berani. Pulang-pulang Anda marahin anak Anda. Karena anak Anda hanya menjadi pelampiasan aja dari kemarahan-kemarahan yang gak selesai. Saudara nangkep maksud saya kan? Ada banyak kemarahan yang tidak selesai di masa lalu, saudara bawa sampai hari ini. Dan orang-orang di sekitar Anda yang kebetulan megang area itu, Anda langsung tumpahkan kepada dia semua. Ini yang bikin jadi banyak masalah. Makanya saudara, hari ini udah selesaiin semua. Siapa yang pernah menyakiti saudara, siapa yang pernah melakukan hal yang tidak baik kepada saudara, perkataan-perkataan apa yang pernah saudara terima, sikap apa yang pernah saudara terima, itu semua diselesaikan semua. Untuk itulah Yesus mati di atas kayu salib. Saudara tahu gak sih kenapa Yesus harus disalib? Ini agak sedikit teologi dasar ya, teologi dasar. Coba ditepuk kiri kanannya bilang begini, ini bakalan penting. Coba 1, 2, 3 tepuk. Yang tidur bangunin, bangun, ini penting. Ini teologi dasar nih. Saudara, kalau hanya sekedar untuk menebus dosa manusia, yang perlu dilakukan Yesus bukan disalib. Mati. Yesus hanya perlu mati, bangkit, dosa kita ditebus. Selesai. Jadi gak ribet sebenarnya. Jadi kalau Yesus mau tebus dosa kita, dia gak perlu ribet, dia cukup begini, turun dari surga aja. Set, hitungan ketiga, 1, 2, 3, mati dia. Ngitung, 1, 2, 3, bangkit. Selesai urusan. Nah, tapi kenapa Yesus kok perlu melewati via dolorosa? Dicaci maki, dihina, dikhianati muridnya, dicambuk, sampai akhirnya disalib. Kok ribet banget? Kenapa? Salah satu alasannya, karena begini. Yesus menanggung semua derita kita. Bukan cuma dosa kita, tapi derita kita. Artinya apa? Kalau saudara pernah dikhianati orang dan itu rasanya sakit sekali. Yesus nanggung itu juga, makanya dia dikhianati sama 2 muridnya. Namanya siapa? Yudas dan Petrus. Gila loh, Petrus itu
Petrus itu murid kesayangan, paling kesayangan udah. Ya. Tapi kianatin dia. Enggak kenal saya. Enggak kenal. Itu sakitnya di sini, saudara. Kenapa Yesus mengalami semua itu? Karena dia tanggung derita Anda. Nih, kalau saudara mendengar kalimat ini dan saudara merasa biasa saja, berarti saudara belum kenal Tuhan kita. Karena kalimat ini saudara harusnya membebaskan hidup kita begini. Kenapa? Rupanya semua rasa sakit yang saya alami selama ini, itu Yesus tanggung supaya apa? Supaya saya bebas, lepas. Makanya yang perlu saudara lakukan apa? Datang kepada Kristus, salib. Saudara tahu gak sih kenapa lagu-lagu Kristen itu kalau ngomong tentang salib, selalu ada kata pertukaran. Apanya Pak yang ditukar? Yang ditukar tuh begini, kita yang berasa sakit hati, dendam, kepahitan. Terus Yesus kan perasaannya apa? Damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Lalu ditukar, tukeran tempat. Anda yang tadinya harusnya merasa terluka, tukar tempat jadinya bisa ngerasain damai. Yesus yang tadinya nggak ada apa-apa, tukar tempat dengan Anda. Jadinya dia berasa apa? Dikhianati, disakiti, dan terluka. Nah, selama Anda nggak mau beresin hati Anda, makin Anda kerasin hati. Enggak mau. Saudara, engkau akan makin merasakan banyak penderitaan dalam hidup. Duit boleh banyak, kehidupan kelihatannya nikmat, enak, tapi hatimu akan terus tersiksa. Satu-satunya yang saudara harus lakukan pagi hari ini adalah apa? Tukar tempat dengan Tuhan. Caranya gimana? Saudara, contoh. Boleh bantu saya pegangkan ini? Maju ke depan deh, maju ke depan. Nih, namanya siapa? Timothy. Punya sedotan. Saya punya gelas air minum. Kalau saya pengen bertukar barang sama Timothy, yang harus dilakukan gimana? Ayo kita bertukar barang. Ya, ayo tukeran. Ayo tukeran, kita mau tuker ini. Ayo tukeran. Nggak bisa saudara. Kenapa kok nggak bisa tukeran? Karena saya masih pegang terus. Jadi kalau saudara mau bertukar hati dengan Tuhan, yang saudara perlu lakukan apa? Saudara mesti lepasin. Rasa sakit, ya kata-kata orang itu, wajahnya, maksudnya bukan ngelepasin wajah orang itu ya, brutal itu namanya ya. Anda harus melepas pengalaman itu dan bersedia menerima kasih karunia Tuhan. Nah tapi saudara nggak akan bisa menerima kalau Anda pegangin terus. Enak aja Pak, itu orang kurang ajar Pak, kalau saya belum lihat dia kesambar petir saya nggak mau Pak. Ya, enak aja, dia terlalu keterlaluan Pak, dia nggak adil, dia ini. Anda pegang terus. Ya nggak bisa Bapak Ibu Anda menerima hati yang baru. Makanya Anda susah, mau ketawa susah, mau damai sejahtera susah. Thank you Timothy. Nangkep maksud saya saudara. Nah ayat terakhir, habis itu kita doa, udahan ya. Saya lihat wajah Anda udah begini, udah Pak, udah ngerti Pak, udah Pak gitu ya. Ayat terakhir. Boleh pemain keyboard? Ada pemain keyboard ya, iringi saya dengan nada Korea. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kita baca bersama-sama deh saudara ayat terakhir ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini janji Tuhan loh saudara. Waktu Yesus datang, yang dia bawa apa? Ini. Hati yang baru. Karena Yesus tahu Anda hidup di dunia, aduh, Amsyong memang hidup di dunia. Benar gak saudara ya?
Ketemu orang, janji nggak ditepati. Ketemu orang bilangnya sayang, ternyata enggak. Ketemu orang ditolong, nusuk dari belakang. Ketemu orang gini gitu. Waduh, hati kita banyak terluka. Yesus tahu hidup di dunia susah. Makanya dia turun ke dunia. Yang dia bawa apa? Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Tapi gimana saudara mau terima hati yang baru kalau hati yang lama masih dipegang terus? Mesti berani melepas. Saudara, percaya saya, waktu Anda melepaskan orang itu, Anda nggak melepaskan dia dari konsekuensi perbuatannya. Tenang aja. Tuhan akan berurusan dengan dia. Waktu Anda memaafkan orang itu, Anda jangan pikir begini, enak aja Pak. Kalau saya maafin dia lepas dari kutuk Pak. Enggak mau. Saya pengen dia tetap terkutuk. Makanya saya mendendam seumur hidup. Itu bukan Anda yang mengutuk dia, Anda mengutuk diri sendiri. Jadi ketika Anda melepas, mengampuni, memaafkan, Anda bukan melepaskan dia saudara. Anda sedang melepaskan siapa? Diri sendiri dari belenggu hati yang keras tadi. Nggak ada hubungannya sama dia, nggak ada hubungannya. Dianya mungkin hari ini udah ketawa-ketawa, makan enak, Andanya masih mendendam, ya, ngamuk sama suami, ngamuk sama anak, ngamuk sama istri. Dianya udah ketawa-ketawa entah di negeri mana. Lah yang rugi siapa saudara? Anda yang rugi. Makanya saudara, lepas. Udah ya, kita tinggal di ruangan ini ya, jangan dibawa pulang lagi ya. Nanti biar pekerja di sini yang beres-beres bersihin. Anda udah lepasin tinggal di sini. Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya saya mau lepas dari peristiwa itu, dari perkataan itu. Saudara, sebentar saya akan tuntun Anda untuk melewati sebuah proses pelepasan. Jangan khawatir kok menakutkan ya kayaknya ya. Hah, proses pelepasan. Ini apa nih yang lepas? Roh saya lepas dari tubuh saya. Enggak, ya. Prosesnya singkat, ya. Nanti kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa, lalu saya tuntun saudara begini, kalau nanti di tengah-tengah berdoa, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan atau memunculkan kembali perkataan, sikap, bahkan wajah orang tertentu. Saudara jangan tolak, saudara jangan gini, enggak, hilang, lenyap, jangan gitu saudara. Ya. Saudara nggak apa-apa, biarin aja muncul. Tapi saya merasa sakit lagi Pak, justru bagus. Karena itu tandanya gini loh, saudara, kalau dia mau keluar, dia pasti muncul ke permukaan dulu dong, bener kan? Kalau Anda enggak, masukin lagi ke dalam, wah dia enggak keluar-keluar nanti. Waktu itu muncul, Anda akan bisa ngerasain lagi enggak enak. Tapi nanti waktu saya tuntun sudah lepasin, itu nanti akan hilang. Nah, enggak apa-apa sih, kalau saudara enggak mau ikutin juga enggak apa-apa, ya, yang mau aja ya. Sebentar doang, itu cuma berapa menit doang. Oke, nah nanti kita berdoa. Dan saya berdoa pada Tuhan supaya pagi hari ini saudara mulai sekarang dan seterusnya itu sudah nggak ngikutin saudara lagi. Ya, selesai taruh di sini, nanti pekerja yang akan beres-beres buang ke tempat sampah. Oke, siap?